Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita doa sebelum mulai merenungkan bagian Alkitab. Bapak, kami bersyukur Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih setiamu tidak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Dan fakta bahwa kami boleh kumpul hari ini, saat ini bersama-sama di rumah kami masing-masing sebagai satu keluarga dalam tubuh Kristus, kami mengucap syukur untuk itu. Bapak, walaupun kami gak bisa kumpul, tapi kami percaya berkat Tuhan tetap sama tercurah dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan menyambut juga berkat lewat pembacaan firman-Mu. Bapak, kami berdoa supaya ketika firman disampaikan, Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami, sehingga firman ini boleh menjadi firman yang hidup, firman yang berdampak. Bukan firman yang lewat begitu saja, tapi boleh terus memotivasi kami hidup, memuliakan Tuhan, mengalami Tuhan, dan mensyukuri anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan pembacaan Alkitab. Tuhan pakai juga hamba-Mu dalam keterbatasannya, layakkan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak Bapak Ibu tetap membuka Alkitabnya seperti biasa, tetap terbuka karena ayatnya hari ini banyak dan saya nggak akan tampilkan semuanya. Jadi bagus kalau Bapak Ibu tetap punya referensi di hadapan Bapak Ibu secara terus-menerus begitu ya. Saya mulai dengan kisah tentang seorang penyanyi pop rock tahun 2000-an. Mungkin yang anak muda gitu ya lebih ngerti, namanya Avril Lavigne. Yang banyak orang tidak tahu, dia dilahirkan dalam keluarga Kristen yang saleh sebenarnya. Itu sebelum citra gadis nakal tahun 2000-an membawa dia dalam kesuksesannya. Menariknya, setelah non-aktif selama 5 tahun, pada tahun 2018 ia merilis sebuah lagu yang totally different, sangat berbeda dari musik dia yang sebelumnya ia biasa produksi. Lagu itu berjudul Head Above Water, jadi kepala di atas permukaan air. Dan liriknya merinci perjuangannya ketika melawan penyakit Lyme, L-Y-M-E. Selama 2 tahun dia cerita, dia menghabiskan banyak waktunya berbaring di ranjang. Dia cerita begini, satu malam aku berpikir aku sedang sekarat dan akan mati. Aku sudah siap untuk mati. Ibuku berbaring di sisiku dan memelukku. Aku merasa seperti tenggelam. Dengan suara pelan aku berdoa, Tuhan tolong agar kepalaku tetap ada di atas permukaan air. Pada saat itu penulisan album ini dimulai. Rasanya seperti membuka sumbatan, pengalaman yang sangat spiritual. Lirik lagu terus membanjiriku sejak saat itu. Chorusnya Bapak Ibu dari lagu The Head Above Water itu dibilang, God keep my head above water, don't let me drown. Gets harder. I'll meet you there at the altar as I fall down to my knees. Don't let me drown. Don't let me drown. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca kitab Mazmur, sebenarnya ada lagu yang mirip. Daud juga menulis Mazmur 69. Di ayat 2-5 dikatakan, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat untuk berpijak, bertumpu. Aku telah terperosok air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di atas kepalaku. Terlalu besar jumlahnya orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Saya yakin banyak dari kita bisa atau ngerti pengalaman tenggelam, perasaan tenggelam, baik secara literal tenggelam di air atau perasaan kita ketika begitu banyak masalah dan kita tenggelam di dalamnya. Hanya satu pasal sebelum pasal 15 yaitu pasal 14, orang Israel juga tercekik lemas oleh masalah besar. Mereka meragukan kepemimpinan Musa dalam masa-masa krisis tersebut. Kalau kita baca 14 ayat 11-12 dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini.
Mereka dijepit, Bapak Ibu Saudara sekalian, laut di depan, pasukan Mesir di belakang. Namun singkat cerita, Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang tidak biasa. Pada waktu yang tepat. Akibatnya hati mereka berubah. Seperti yang tertulis di 14 ayat 31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan kepada Musa, hambanya itu. Artinya, pasal 15 dinyanyikan oleh orang-orang yang baru saja percaya. Orang percaya baru, baby believers. Saya bisa membandingkan lagu di pasal 15 ini kalau dibandingkan sama lagu modern itu kayak lagu nyanyi dan bersorak lah. Shout to the Lord yang digubah oleh Darling Zeke. Iya. Keduanya memiliki tema yang sama. Tapi lagu di pasal 15 ini unik dan kita akan refleksi lebih dalam. Pesan firman Tuhan hari ini, summary-nya, kesimpulannya adalah Tuhan yang telah menyelamatkan dan akan melindungi kita layak ditinggikan dan dipuji. Tuhan yang telah menyelamatkan dan akan melindungi umatnya layak ditinggikan dan dipuji. Mari kita perhatikan Alkitab kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di sini di ayat 1, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Ini orang Israel dan Musa. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia adalah Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bicara tentang apa yang Allah sudah perbuat di pasal sebelumnya atas bangsa Mesir. Di ayat 3 dikatakan Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya Yahweh. Kata Tuhan di sini kapital semua, kalau bahasa aslinya Yahweh atau Yehova. Dinyatakan sebagai pahlawan perang ilahi bagi Israel. Tema pahlawan perang, kalau Bapak Ibu baca, itu konsep yang cukup umum. Banyak di Alkitab, tapi sebenarnya zaman itu ini adalah konsep sosial, konsep religius yang juga umum di Timur Dekat kuno. Jadi di ayat ini Allah dilihat sebagai pahlawan yang berperang bagi Israel melawan pasukan dan perwira Fir'aun. Kemudian di ayat 5 dikatakan samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kisah penciptaan, kita flashback dikit ya, di Kejadian 1 ayat 2, kita disuguhkan dengan dikatakan bumi yang kosong, gelap dan belum berbentuk. Gambaran tersebut tampil lewat kata yang sama di ayat ini. Dikatakan samudra raya menutupi mereka. Kata samudra raya itu yang ditulis juga di Kejadian 1 ayat 2. Jadi nuansanya mau menggambarkan kegelapan, kekacauan, gak kelihatan dasarnya, menutupi pasukan Mesir. Ini kayak force, kayak kuasa yang begitu besar. Tetapi lebih hebat lagi karena di ayat 5, di ayat 6, dan di ayat-ayat seterusnya digambarkan bahwa Allah bahkan lebih besar dari kuasa kekacauan yang menelan pasukan Mesir. Tuhan Israel lebih superior atas kekuatan samudera ini. Ia mulia karena kekuasaannya dan ia menghancurkan musuh dengan mudah. Kemudian di ayat 7 dan di ayat 8 dikatakan dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Kini di hadapan keluhuran Allah yang besar dan di hadapan api murkanya, orang Mesir dikatakan di sini bagaikan tunggul gandum. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Catatan ini kalau kita mau cermati itu mengajak kita kembali mengingat apa yang terjadi antara Mesir dan Israel. Di pasal 5 dikatakan bahwa Mesir, bangsa Mesir menekan, menyiksa bangsa Israel dengan menyuruh mereka menghasilkan batu bata yang sama, tapi tunggul yang dipakai akhirnya untuk jerami itu tidak disediakan lagi. Dulu bangsa Mesir jaya memperbudak Israel. Tapi bangsa yang jaya itu kini tidak lebih dari tunggul yang hangus terbakar api di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang hebat ini, lewat nafasnya saja air berdiri tegak seperti bendungan. Bukan di pinggir pantai, tapi di tengah-tengah laut.
Bapak Ibu Saudara sekalian, tadinya mereka membual. Di ayat 9 dikatakan musuhnya membual. Bangsa Mesir seolah-olah membual. Aku akan mengejar, aku akan mencapai mereka. Akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Tadi mereka congkak di hadapan bangsa budak ini. Bangsa Israel yang budak. Tapi kalau kita baca perkataan ini sekarang, di mulut orang Mesir kalimat seperti tanganku akan melenyapkan mereka kedengaran begitu ironis. Karena kita tahu pasti sebenarnya itulah akhir hidup mereka. Mereka binasa dan tersingkir. Mereka lenyap oleh tangan Allah. Ayat 11, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di ayat 12 ketika Tuhan mengelurkan tangan kanannya, bumi menelan musuh-musuhnya ke dalam dunia orang mati. Sheol bahasa Ibraninya. Tempat di mana orang-orang mati tinggal dalam konsep orang Yahudi pada waktu itu. Siapa Allah yang seperti ini? Allah yang begitu luar biasa. Segala sesuatu ada di bawah tangannya dibandingkan Allah-Allah lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala keajaiban ini, tanda-tanda besar ini membawa Israel pada satu kesimpulan. Bahwa Tuhan ini, Tuhan yang Musa bawa, Tuhan yang Musa perkenalkan kepada mereka. Tuhan yang Musa bilang ini Allahnya nenek moyang mereka. Tuhan ini memang tidak ada duanya. Betul-betul unik. Di antara para Allah, cuman Yahweh yang seperti ini. Bahkan Mazmur 97 ayat 7 mengatakan semua Allah sujud menyembah kepada Yahweh. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pengalaman Israel. Bagaimana pengalaman kita sekarang? Kita juga mengalami sukacita. Kalau Israel karena kebaikan Tuhan, kita juga mengalami kebaikan Tuhan di Sydney. Kalau mau dibandingkan, contohnya ya salah satu isu. Di saat negara-negara lain kesulitan, negara kita memberikan dukungan sosial dalam berbagai macam bentuk. Kita sangat diberkati juga dalam hal-hal lainnya. Kesehatan, keluarga, atap di atas kepala kita, kasur untuk tidur. Dan Bapak Ibu Saudara bisa tambahkan terus listnya. Ada begitu banyak berkat Tuhan. Tapi sebagaimana halnya ranjang yang bagus tidak dapat menjamin tidur yang nyenyak. Mungkin engkau tidak dapat terlelap di atas kasur empukmu. Mungkin engkau terbangun di malam yang buta. Bukan karena kedinginan musim dingin ini. Tapi karena pikiranmu yang tidak dapat berhenti. Karena hatimu yang tidak tenang. Engkau tersenyum menyapa orang lain. Tetapi di dalam engkau terus berjuang untuk menjaga kepalamu tetap di atas permukaan air. Engkau sudah mencoba sekuat tenaga tapi jerih lelahmu tidak membuahkan jalan keluar. Engkau merasa tenagamu terhisap. Karena engkau tidak terima, engkau terus memberontak. Tidak dapat menerima kenyataan hidup yang jauh dari sempurna. Yang tidak sesuai dengan harapanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bertanya-tanya. Seandainya jawaban bagi masalah-masalahmu, masalah-masalah hidup kita bukan dengan lebih keras mencoba mengendalikan hidup, tetapi mengakui bahwa Tuhan ada, mengakui hadiratnya di dalam hidup kita. Dengan melepaskan dan berserah kepadanya. To let go and let God be God. Dengan menerima fakta bahwa memang dunia ini rusak, penuh dengan dosa. Bahwa kita memang belum pindah ke surga. Bahwa Kristus bahkan juga mengajarkan bukan hanya kita harus berjuang melawan dunia yang dosa, kita harus berjuang dengan daging kita. Kita harus menyangkal diri, memikul salib untuk bisa mengikuti Tuhan Yesus. Memang tidak mudah. Hidup memang tidak mudah. Mudah untuk memuji Allah saat segala sesuatunya indah. Tapi bagaimana kita bisa menyembah Dia di tengah kepedihan? Habakuk menulis, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan-jangan cara hidup yang lebih tepat adalah berhenti berusaha mengubah apa yang tidak bisa kita ubah. Apa yang ada di luar kendali kita. Sebagaimana Israel tidak bisa menggeser laut Teberau atau balik untuk melawan karena mereka bukan tandingannya prajurit Mesir. Yang mereka perbuat adalah hidup tunduk mengikuti pimpinan Allah di tengah kesulitan hidup mereka. Sekarang kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dialah Musa yang memimpin hidup kita. Dengan mengikutinya, kuasa dan hadirat Allah akan hadir dan memampukan setiap orang percaya. Yohanes 15 ayat 5 bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin jawabannya adalah menghadirkan Kristus. Mengakui Kristus agar dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga potensinya, kuasanya, hadiratnya memampukan kita melakukan apa yang sebelumnya tidak mungkin dengan tangan kita sendiri. Dengan demikian kita dapat hidup dalam kepenuhan sebagaimana yang Ia kehendaki. Hiduplah bijaksana, jaga fokusmu, bukan pada kemauanmu, tapi pada kehendak Raja segala Raja. Ingatlah bahwa sebagai murid Yesus, kita tidak hanya diselamatkan dari dosa dan kematian, tapi kita ditebus untuk hidup seturut panggilannya yang mulia. Secara khusus bacaan kita hari ini mengajak kita untuk menyanyi dengan sukacita, memuji Tuhan. Bukan karena hidup kita bebas dari masalah, tapi karena Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Tuhan itu keselamatan kita. Siapakah seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan. Ini bagian pertama dari lagu kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari merayakan kemenangan Tuhan atas orang Mesir, temanya bergeser menjadi optimis berjalan menyongsong tanah perjanjian. Israel baru saja mengalami penyelamatan hebat dari pasukan Firaun yang besar dan menakutkan. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di depan mereka. Karena sejauh mata memandang yang kelihatan cuma padang gurun yang gersang, kering. Tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk bernyanyi memuji Tuhan. Perhatikan ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Kata Ibrani untuk kasih setia, dengan kasih setiamu, hesed, menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan perjanjiannya. Kalau kita baca Kejadian 24 ayat 27, dikatakan di sini, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Itu artinya hesed. Ia tidak menarik kembali kasihnya dan setianya. Dengan kasihnya yang tidak pernah menyerah, Allah akan memimpin umatnya ke tempat kediamannya yang kudus. Di ayat 14 dan 15, bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini gambar penampakan Laut Mati dengan pegunungan Moab nun jauh di depan. Sekarang negara Yordan. Perbuatan Tuhan yang hebat membuat bangsa Filistin, bangsa Edom, dan bangsa Moab menggigil, gentar, dan gemetar. Betapa agungnya Tuhan kita. Ayat 16, ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di ayat 5, Tuhan membuat Mesir seperti batu yang tenggelam. Karena kebesaran tangannya, kini ia membuat penduduk tanah Kanaan tidak berkutik, kaku seperti batu.
Sampai orang Israel menyeberang dengan aman di tempat kediamannya yang kudus. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Amin. Ayat 18, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Dan baris terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 21, baris terakhir dari lagu ini mengulang baris-baris di ayat yang pertama. Bedanya yang pertama adalah pernyataan tekad. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Aku mau menyanyi bagi Tuhan. Sedangkan yang di ayat 21 yang terakhir ini, isinya walaupun kalimatnya sama, isinya adalah dorongan untuk memuji Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Saat bangsa Israel memulai perjalanan mereka sebagai umat baru di bawah pemerintahan Tuhan, mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Ada satu gambar yang kurang lebih menggambarkan hal ini, tapi lucu Bapak Ibu. Ini ya gambarnya lucu banget. Seekor ayam berjalan di depan KFC, restoran KFC. Terus ayatnya, meskipun aku berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Saya dapat gambar ini di Facebook. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambar ini lucu banget, tapi sekaligus nyata dalam menggambarkan kebenaran dari Mazmur 23 ayat 4. Mengapa? Karena gembala kita ada bersama dengan kita. Gadanya dan tongkatnya, perlindungannya dan bimbingannya, itulah yang menghibur kita. Jadi kita tidak takut, bangsa Israel tidak takut. Benar kalau kesulitan hidup itu tidak pernah menyenangkan. Tetapi hal itu juga bisa membawa kemuliaan Tuhan lebih nyata bagi kita. Bukan berarti kemuliaannya makin hebat, makin banyak peristiwa kemuliaannya makin hebat. Karena Allah itu tidak terbatas, tak terhingga. Maha mulia, maha segalanya. Tidak ada yang bisa menambah atau mengurangi keberadaannya, naturnya, kemuliaannya. Tapi kita manusia kerap dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Dan terkadang kita perlu special treatment, perlakuan khusus untuk bisa kembali mengarahkan pandangan kita untuk melihat melewati masalah dan keterbatasan yang ada. Untuk melihat melampaui diri kita sendiri dan menatap keagungan tahtanya. Jadi Bapak Ibu, hidup ini banyak masalah. Jika engkau alergi, bahkan cemas, takut kalau dapat masalah hidup, mungkin bagus untuk mengubah sedikit konsep hidupnya, konsep cara melihat dunia, dan biasakan diri kita dengan masalah. Karena di tangan yang tepat, masalah bisa jadi berkat yang terselubung. A blessing in disguise. Dan saya tidak sedang bicara tentang berkat materi yang biasa dikhotbahkan pendeta-pendeta pengkhotbah kemakmuran itu. Tetapi berkat karena mengenal Allah. Seperti Henokh yang memiliki kehidupan yang indah karena dia mengenal Tuhan. Dia berjalan setia bersama dengan Tuhan sampai Tuhan mengangkat dia. Bapak Ibu, bagaimana sikapmu terhadap masa depan yang dibayang-bayangi COVID-19? Mungkin engkau cemas dengan pekerjaanmu. Engkau masih bergumul dengan masalah keluargamu yang tidak selesai-selesai. Mungkin engkau putus asa karena kesehatan fisik atau karena mentalmu yang terus merosot. Semoga itu tidak menghentikanmu untuk bernyanyi bagi Tuhan. Tidak menghentikan kita untuk merayakan kehadirannya dalam hidup kita. Dan sambil kita menunggu Kristus datang kembali, bagian kita adalah menyembah Tuhan senantiasa. Menyembah Tuhan dalam kehidupan kita, menyembah Tuhan dalam keseharian kita. Marilah kita hidup di dalam anugerah dan digerakkan oleh anugerah Tuhan. Jika engkau sudah menikah, hiduplah sesuai dengan Kolose 3. Sehingga dunia dapat melihat kasih Kristus kepada gereja ketika melihat interaksi dan kepedulian serta pengampunanmu satu sama lain. Jika engkau adalah orang tua, besarkan anak-anakmu dalam takut akan Tuhan dengan hidup dan membagikan perjalanan imanmu kepada mereka. Jika engkau seorang karyawan, bekerjalah sedemikian rupa seperti untuk Allah dan bukan untuk bos-bos Anda. Dan dalam lingkar sosial pergaulanmu, hidup dan berinteraksilah dengan penuh kasih dan hikmat terhadap orang luar. Itu yang kita pelajari kemarin waktu kita bahas kitab Kolose.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam posisi di mana laut di depan dan tentara di belakang, campur tangan Tuhan datang melalui Musa dengan membelah laut Teberau. Dan bangsa Israel memuji Tuhan yang tiada duanya, yang hadiratnya menyelamatkan, melindungi, dan menegakkan umatnya. Demikian pula kita, di tengah dosa, di tengah kematian, yang menghimpit kehidupan kita, Tuhan Yesus datang membawa belas kasihan dan pengharapan Allah. Yesus adalah Musa kedua yang membawa keselamatan bagi kita, agar kemuliaannya lebih ditampilkan lagi lewat hidup kita. Itulah tujuan akhir yang sebenarnya. Saya bersyukur jika renungan khotbah pagi ini menghibur, membuat Bapak Ibu Saudara sekalian dapat berdamai dengan hidup, dapat berdamai dengan kondisi yang belum ideal. Tapi saya harap kita mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa inti dari buku ini bukan tentang engkau. Inti dari buku ini bukan tentang kita. Inti dari Alkitab adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu pembacaan Alkitab kita harus selalu membawa kita menjumpai dan mengalami anugerah Tuhan yang menebus jiwa kita. Apakah engkau berupaya agar kemuliaannya dimanifestasikan lebih nyata lagi dalam kehidupanmu? Marilah kita tetap hidup fokus mencari kemuliaannya. Sehingga selama kita hidup, baik dalam susah maupun senang, seluruh keberadaan kita menyatakan pujian bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kami melihat sukacita yang luar biasa dari bangsa Israel ketika melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan nyata, Tuhan hadir, Tuhan menebus dengan tanda-tanda yang hebat. Bapak, kami percaya Allah yang Israel sembah adalah Allah yang juga kami sembah. Dan apa yang Kau kerjakan ribuan tahun yang lalu buat Israel bisa juga Engkau kerjakan buat kami. Di tengah pergumulan kami, di tengah masalah kami, di tengah perjuangan kami untuk hidup kudus melawan dosa dan kedagingan, kami percaya bahwa Engkau bisa menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih karena sudah mengutus Tuhan Yesus di tengah hidup kami. Terima kasih karena lewat Dia kami boleh mengenal Allah lebih intim, lebih nyata, lebih utuh. Bapak, kami berdoa supaya firman ini boleh terus menuntun hidup kami. Membantu kami tetap fokus untuk hidup buat Tuhan. Karena it's all about you. It's all about God. Hidup kami adalah tentang Tuhan. Kau mati menebus kami. Supaya kami hidup bukan untuk kami. Tapi untuk Kristus. Dan Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Biarlah hidup kami boleh terus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan nyata, baik lewat keluarga kami, lewat pekerjaan kami, lewat interaksi kami, lewat pelayanan kami. Terima kasih Bapa, tolong kami, bantu kami untuk boleh terus hidup di dalam anugerah, menikmati anugerah dan menyatakan anugerah Tuhan. Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah perlindungan kami, dan Kau layak kami puji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.